Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekarang ngomongin masalah yang lagi akhir-akhir ini rame. Nanti ada kaitannya nih sama barang ini. Jadi sekarang itu kan sering kejadian DOC yang lemah, kematian tinggi, terus di beberapa tempat itu kalau digiring kayak gini nih banyak yang ngebalik. Itu salah satunya. Terus yang kedua, seringkali kita temukan settingan kipas udah dirubah-rubah, udah digimanain, digini, tapi bulu ayam tetap kusem aja dan cenderung kayak kurus-kurus lah si ayamnya. Jadi umumnya termasuk saya gitu, kemarin itu nyalahin di kualitas pakan atau kualitas DOC-nya yang jelek. Ya memang nggak sepenuhnya salah juga gitu. Siklusnya kan memang begitu, kadang kualitas pakannya jelek, kadang kualitas DOC-nya jelek, kadang dua-duanya. Nah, tapi ada satu cara yang boleh teman-teman coba, dan kebetulan saya berhasil dengan cara ini gitu. Ini cerita sedikit nih di awal ini yang sekarang sedang teman-teman lihat nih, yang ada di video. Awal masuk kaki kering, jadi di seminggu awal itu kematian kita udah di angka 5%. Dan emang lemes banget gitu, jadi si ayam tuh pada kusem, kurus, ya jelek lah penampilannya, nggak mengkilap kayak gini. Nah, kalau ini sekarang alhamdulillah progresnya udah bagus, pertumbuhannya bagus, dan warna bulunya juga udah celing lah. Nah, jadi ini sedikit informasi. Kalau didapati satu, bulunya itu kusam terus, kedua si ayam tuh kayak habis mandi gitu tuh, jelek banget gitu, tulang-tulang tuh kayak kelihatan gitu. Terus yang ketiga, biasanya di kaki tuh ada hitam-hitam. Nah, itu ciri yang ketiga. Terus ciri yang keempat, kalau misalkan sakit, cekrek atau apa, misalkan kita udah antibiotik udah 5 hari nggak sembuh-sembuh. Yang ke-5 berarti ya. Yang kelima, feed intake bagus tapi ADG-nya jelek terus aja gitu sampai di akhir, sehingga hitung-hitungan per ekornya jadinya nggak dapat, profitnya jelek. Secara IP bagus gitu, karena mantap gitu makannya, pertumbuhan juga ngikut, cuma FCR-nya kok boros. Jadi percuma IP-nya bagus tapi FCR-nya bengkak, hitung-hitungan per ekornya kan jadi nggak dapet. Nah, itu beberapa ciri itu saya jelaskan secara umum aja, dan fungsinya juga tidak semuanya nggak hafal. Udah sebenarnya mah ini teh banyak banget. Nah, ini kalau didapati hal-hal kayak gitu, ini contoh produknya aja ya. Jadi ini isinya lengkap, intinya mineral, ada zinc, copper, mangan, betaine, vitamin B1, B2, B6, B12, K3, dan ya itulah. Nah, ya secara umum kemungkinan besar jika mendapati kondisi seperti yang ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, itu ada kondisi di mana defisit zinc. Nah, kandungan zinc ini sebenarnya bukan jalan masuk. Jadi si zinc ini sebagai katalisator ya, berarti benar ya, jalan masuk ya. Untuk nutrisi-nutrisi lain bisa diserap dengan sempurna sama si ayam. Jadi kalau misalkan ayam dalam kondisi defisit zinc itu, dia nggak bakal bisa nyerap vitamin dan segala macamnya dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, menurut beberapa penelitian,
FCR-nya bengkak. Nah, FCR bengkak itu sebenarnya kaitan secara tidak langsung. Yang kaitannya secara langsungnya adalah kenapa FCR-nya bengkak. Jadi kekurangan zinc atau defisit zinc itu si daya tahan tubuhnya atau sistem imunnya terganggu, metabolismenya terganggu. Nah, itu kaitan secara langsungnya, sehingga kalau metabolismenya sudah terganggu, fungsi-fungsi organnya terganggu, ya otomatis FCR-nya juga nggak bakal bagus. Ya, secara tidak langsung kaitannya ke FCR dan ke pertumbuhan. Nah, oleh sebab itu perlu dicoba, atau teman-teman memang sih kadang-kadang bener nggak sih ini defisit zinc ya. Ini kan hal baru di dunia ternak mungkin ya. Bukan hal baru juga sih, tapi lebih tepatnya jarang dibahas tentang masalah defisit zinc ini. Cuma kalau bagi saya sendiri, jadi secara nggak sengaja menemukan tentang hal ini, dan ternyata berhasil di sini gitu. Di tempat saya memang sih belum banyak sih uji coba dan sebagainya itu. Nah, ini contoh ya, contoh kebetulan masih ada nih yang bulunya ngeselin banget. Nah, itu kan masih kusem, masih belum rapi, masih belum mengkilap, dan si ayam juga kayak kelihatannya nggak semangat gitu. Nah, itu kalau saya sih mengidentifikasikannya itu defisit zinc. Dan alhamdulillah nggak salah-salah banget, karena setelah pemberian zinc ini di kemarin kan cekrek, jadi nggak sembuh-sembuh tuh. Terus masalahnya juga pertumbuhannya kan lambat, karena si ayamnya kurang segar dan kurang berminat untuk tumbuh. Nah, setelah pemberian zinc itu alhamdulillah si bulu-bulunya mengkilap. Terus kita ulangi lagi ngobatin cekreknya, 1 hari juga udah sembuh. FCR-nya bagus, pertumbuhannya ya insya Allah lah, progresnya juga target hari besok mungkin target di 50 gram. Itu berarti umur target ADG 50 gram itu besok umur 12 ya, besok umur 12 hari seharusnya masuk gitu, kalau ini berhasil banget. Cuma kalau dari segi visual ya jelas sudah jauh lebih baik perkembangannya. Ya itulah satu hal yang patut dicoba. Ini nih sebenarnya nggak mesti ini gitu, di luaran kan banyak barang-barang atau produk-produk yang kandungannya zinc. Cuma yang ini saya pakai kebetulan juga nggak sengaja dikasih dari PT. Dilihat komposisinya lengkap juga gitu, bukan cuma mainin zincnya aja, tapi ada bahan-bahan lainnya. Nah, kebetulan juga ya dipelajari sedikit gitu. Kemarin kan program pengobatannya vitamin dulu baru zinc. Nah, ternyata setelah pemberian vitamin tuh kok kayak nggak ngepek gitu. Biasanya kan kalau dikasih vitamin tuh seger-seger, buger gitu, ayamnya kok kayak nggak ngepek gitu, tetap aja kayak gitu. Lalu pas ngelihat barang ini dan kita baca-baca lagi sedikit itu sembari mengingat-ingat, ya ternyata memang ada beberapa penelitian juga yang menerangkan kalau kaki kering itu sebenarnya dari si indukannya juga udah defisit zinc, sehingga ya kaki kering itu masuklah ke turun ke anakannya gitu. Iya, intinya secara keseluruhan kurang nutrisi. Nah, ini kayak gini nih, ini yang ngebalik ini tadinya banyak nih, ini lama nggak dibalikin jadi udah almarhum deh. Ya, ini kaki kering nih, kaki kering tuh, kaki kering. Nah, sayang sekali ya, saya baru tahu setelah jalan 8 harian. Kalau dari awal mungkin kondisinya much better lah,
Ya, ini buat pembelajaran aja ke depannya. Semoga teman-teman juga dapat masukan baru, dapat bahasan baru yang ya intinya kita sebisa mungkin apapun kondisi DOC-nya, bagaimanapun kondisi pakannya, kita tetap usahakan cari jalan keluarnya. Ya, kira-kira segitu dulu lah. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat bagi peternakan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.